Shalom teman-teman MPC semua. Shalom juga untuk yang menonton dari rumah. Hari ini kita akan memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan teman-teman kami yang lainnya. Kiranya Tuhan yang berkati dan sertai hati dan pikiran kami, Tuhan yang curahkan Roh Kudus di antara kami supaya ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mendoakan untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir atau teman-teman yang sedang dalam perjalanan, Tuhan yang berkati dan sertai mereka hingga sampai di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati semua pelayan hari ini dan juga jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami datang ya Bapa, kami naikkan lagu pujian kami, karena Engkaulah yang terindah dan Kau yang termanis. Kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu. Kita angkat lagu pujian Kau yang terindah. Namamu selalu
with your hand. You lead me in your righteousness. We're gonna sing a hymn of love to you, Lord. We sing through it all. In my life, you see me through the seasons.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ini adalah kesempatan yang spesial bagi kami. Kami bisa bertemu dengan Raja di atas segala Raja. Kami bisa berjumpa dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Yang menerima kami, yang mengasihi kami, yang terlebih dahulu dengan inisiatif-Mu yang agung, dengan karya-Mu yang sempurna itu. Engkau mendatangi kami, Engkau menjumpai kami, Engkau ingin kami mengenal Engkau. Sekalipun berulang kali kami kadang-kadang Tuhan kami mencoba menjauh, berulang kali kadang-kadang kami begitu rasional memikirkan cara kami sendiri, jalan kami sendiri. Tetapi kami tahu kami punya Tuhan yang begitu ajaib, punya Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau dengan kesabaran-Mu, Engkau dengan kasih-Mu, Engkau dengan segala kemuliaan-Mu mencari kami, menjumpai kami, menerima kami. Oleh karena itu hari ini Tuhan kami kembali. Kami mau dengar lagi suara isi hati-Mu. Kami mau dengar kembali ungkapan isi hati-Mu. Bicara kepada setiap kami Tuhan. Karena Engkau tidak lagi jauh. Engkau dekat, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau siap untuk memberkati kami, dan Engkau siap untuk memberitahukan kepada kami jalan-jalan-Mu. Oleh karena itu Bapak, angkat kami, pegang kami, tolong pengertian kami, supaya kami memahami nilai-nilai yang Kau mau bagikan pada hari ini melalui hamba-Mu. Berkati waktu ini Bapak. Kami bersyukur demi nama Yesus Kristus kami siap. Amin. Amin. Shalom saudara. Juga yang di rumah, shalom sobat MBC, boleh bilang kiri kanannya, senang jumpa kamu hari ini. Iya. Orang senang gimana? Senang jumpa kamu hari ini. Enggak ya. Orang senang itu dia ada sukacita, ya, ada senyum, ada energi yang baik, yang positif, ya, ada sesuatu hal yang luar biasa gitu, ada energi yang wow, ya, antusias, ya, semangat, itu orang yang senang, ya Bapak Ibu Saudari. Kecuali kalau mungkin hari ini Anda sedang berduka, ada yang berduka hari ini, ya, kita bersama-sama menangis, karena memang hidup ini kadang-kadang tidak semanis seperti yang kita bayangkan, betul ya, ada jatuh bangun, ada sukanya, ada dukanya. Ya, kadang-kadang kita dipuji, tapi kadang-kadang kita dikritik. Kadang-kadang kita diterima, kadang-kadang kita ditolak. Ya, kadang-kadang kita bisa dimengerti, ya, tapi kadang-kadang juga sulit dimengerti. Ya, banyak sekali kalau bicara tentang kehidupan, Bapak Ibu Saudari. Dinamikanya itu naik turun, naik turun, naik turun, ya. Nah, saya hari ini ingin membagikan sesuatu yang sangat spesial Bapak Ibu Saudari, supaya Anda dan saya memahami apa artinya Yesus Kristus mendamaikan dosa-dosa. Nah, ini satu kesadaran yang perlu kita, saya dan saudara juga yang di rumah Sobat MBC, perlu ingatkan terus-menerus tentang pendamaian ini. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang nggak suka damai, betul nggak? Ya, Anda di sini siapa yang pernah ikut bela diri? Angkat tangan. Oh, pernah, ya. Ada lagi yang pernah ikut bela diri apa? Jiu-jitsu, taekwondo, ya, pencak silat, karate, apa lagi? Bersilat kata ada? Oh, itu lain ya. Wushu, apa lagi? Tarung bebas, derajat ya. Apa lagi? Banyak ya, cabang-cabangnya banyak banget loh teman-teman ya. Nah, saya mau tanya, kalau Anda misalnya jago bela diri, Anda ditantang orang, terima nggak tantangannya? Yuk berantem, terima nggak? Apalagi kalau udah menyentuh harga diri, udah menyentuh pride-nya ya, kebanggaannya, nggak percuma nih udah sabuk hitam, wes, jangan macem-macem ya, itu biasa di karate ya, sabuk hitam ya. Apalagi nggak percuma nih udah ada pangkatnya ya, nggak percuma udah, wah, pasti kalau namanya ditantang, lu jual gua, apanya yang dibeli? Betul nggak? Ya, apalagi kalau di jalan. Di jalan di Medan ini memang luar biasa, penuh dengan anugerah Tuhan. Ya, ada tulisannya Shalom, ya, haleluya, diserempet sedikit, apa lo? Nah, teman-teman, ini kenyataannya. Ya, Anda dan saya bisa terjebak di situ, nggak jadi pembawa damai. Kenapa? Karena memang kita nggak menyadari kita punya Tuhan yang sebenarnya itu sudah mendamaikan. Jadi pembawa damai, teman-teman. Ya, bahkan sekarang institusi terbesar ya seperti PBB ya hari ini sulit sekali mendamaikan, betul nggak?
ya, bahkan cenderung terlibat dengan konspirasi kepentingan. Bukan berarti menuduh, tetapi ada kepentingan-kepentingan di situ. Ya, hak veto itu menjadi kepentingan politik untuk mendukung atau untuk menghancurkan, menyerang dan lain sebagainya. Nah, teman-teman rekan sobat MBC, itu satu realita yang ada. Nah, saya nggak tahu teman-teman, tapi banyak sekali orang hari ini bergumul, ya sulit sekali berdamai. Bukan hanya jangankan bicara dulu berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri kadang-kadang susah betul. Ya, nggak percaya, coba lihat Anda puas nggak dengan hidup Anda? Melihat hidung yang pesek keluar, ya, pesek ke dalam, dua-dua nggak puas. Betul nggak? Yang mancung mau dipesekin. Ya, yang sudah pesek mau dimancungin. Ya, itulah saya dan saudara. Saya dan saudara boksu kali. Itu, ya, sudah putih kulitnya, mau berjemur, sengaja pergi ke Bali, supaya kulitnya kelihatan eksotis. That's right, ya. Supaya maksudnya lebih menggelap, lebih menghitam. Ya, nggak hitam juga lah, coklat ya. Kalau perlu ya, seperti lagi bakar apa itu, ya. Ya, itulah. Ya. Waduh, ini udah lapar. Iya, tenang, aja mau cepat-cepat ini. Ini kita tinggal doa amin ya. Pengen kelihatan seperti itu. Ya. Padahal nanti kalau dibuka, kulitnya belang-belang, ya, di bagian tertentu belang-belang. Itulah manusia yang matanya sudah sipit, mau yang besar mau siapa itu? Nggak ada ya, artis Korea mungkin. Semuanya mau diperma, betul nggak? Ya, semua sekarang bisa diperma. Yang penting ada duit. Oh, ini pinter sekali, udahlah. Itulah manusia. Kenapa? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudari, kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nggak bisa berdamai, nggak bisa nerima. Kita lihat orang mau jadi seperti orang lain. Padahal tahu nggak Anda? Jangan-jangan orang yang Anda bandingkan itu, begitu ngelihat saudara, dia ingin jadi seperti saudara. Sebenarnya problemnya apa sih? Banyak sekali. Kalau bicara tentang manusia itu, Bapak Ibu Saudari punya 1001 banyak sekali masalah. Kadang-kadang Anda sendiri dan saya, kita sulit mengerti tentang diri kita sendiri. Sampai ditulis tuh ada satu buku khusus ya, kenapa orang-orang pintar melakukan hal-hal yang bodoh. Ya, kenapa demikian? Karena memang manusia itu punya keterbatasan. Kalau dia nggak bertemu dengan yang menciptakan dia, sulit sekali. Karena Anda mencoba menciptakan pencipta saudara, saudara tidak bisa. Itu makanya di doa kalau Anda cermat, saya katakan dia yang berinisiatif mencari saudara dan saya. Karena kalau saudara mencoba menemukan sang pencipta saudara, sulit saudara. Karena saudara dan saya punya keterbatasan. Itu sebabnya Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Dia cari saudara, dia mau mengkomunikasikan. Dia mau katakan yang saudara ciptakan itu bukan Allah. Karena Allah adalah tidak pernah diciptakan. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Waktu saudara dan saya bertemu dengan yang asli, yang menciptakan kita, yang mengerti siapa saudara, yang membentuk saudara dari dalam rahim saudara, dari rahim ibu saudara, yang memakai semua itu pertemuan sperma, sel telur itu menjadi satu, menjadi saudara. Di situ ada tangan sang pencipta agung, dia mengerti saudara dan saya seperti apa. Kepada Tuhan yang menciptakan saudara inilah, hari ini kita mau bertemu dengan pribadi yang namanya Yesus. Dan saya mau menjelaskan hari ini, men-sharingkan kepada saudara tentang tema yang menarik ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Yesus Kristus mendamaikan dosa-dosa. Ini satu hal yang penting, bukan hanya untuk mengisi otak saudara, tetapi saudara harus mengalami ini supaya saudara dan saya betul-betul 100% bisa diperdamaikan. Dan waktu saudara dan saya diperdamaikan, saudara diutus untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia yang gak suka damai. Saudara, hari ini banyak sekali berita-berita negatif, betul banyak. Ya, ibu melawan anaknya. Ya, seorang ibu yang sudah tua renta dipenjarakan anaknya. Gara-gara apa? Harta. Gara-gara batas tanah. Ada seorang ibu tua yang karena cuma mengambil kates, atau kates ya? Apa? Orang Medan bilang kates juga ya. Cuman gara-gara itu dipenjarakan. Ya, complicated. Ya. Banyak Bapak Ibu Saudara, kalau cerita tentang dosa nggak ada habis-habisnya, tetapi hari ini saya mau fokus tentang apa artinya diperdamaikan. Ini saudara harus tahu. Bilang kiri kanannya, siap nggak?
Siap nggak? Yang di belakangnya bilang, siap loh. Lambaikan tangan boleh. Bilang kiri kanannya, yuk siap. Semangat. Hari ini kita mau dengar. Oke, kita next. Kita baca ayat ini dulu ya, sama-sama. Ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang ada. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Next. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus, saudara. Amin. Saudara, Tuhan Yesus itu sudah datang. Ya, sekalipun hari ini banyak banget orang mencoba menyerang ya. Benar nggak sih? Benar, saudara. Karena bagi saya ini sangat logis sekali. Tuhan jadi manusia itu sangat logis. Kenapa? Apa yang menggerakkan dia? Kasih. Ya, sanctis ai. Allah adalah kasih. Bukan Allah memiliki kasih, dialah kasih itu sendiri, saudara. Betul ya? Beda ya? Kalau kita memiliki itu bisa hilang. Tapi kalau Allah adalah kasih, artinya di dalam diri dia itu kasih. Dialah kasih itu sendiri. Dialah sumber kasih itu. Itu sebabnya Yesus jadi sama dengan manusia itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia peduli dengan hidupmu. Dia tahu keterbatasanmu, dia tahu kelebihanmu, dia tahu hidupmu secara holistik, secara menyeluruh, saudara. Lebih daripada dirimu sendiri mengetahui. Lebih dari pacarmu yang sangat romantis itu mengetahui dirimu sendiri. Tuhan paling tahu kebutuhanmu, saudara. Keperluanmu, bagaimana hidupmu, ke depan bagaimana, Tuhan paling tahu. Dia sediakan rancangan yang baik. Tapi saudara harus tahu kenapa sekarang saya begini. Saudara mungkin protes, ada satu keterbatasan dan sebagainya. Itu semua karena pengaruh dosa. Semua manusia itu kena kutuk, satu kutuk, saudara. Siapapun saudara, lahir dari latar belakang keluarga yang bagaimana. Saudara kena kutuk apa? Dosa. Aku nggak mau, nggak bisa. Itu diwariskan dari Adam dan Hawa. Manusia sekarang, saudara, kena kutuk dalam dosa. Makanya sulit sekali ketemu dengan namanya perdamaian. Karena nggak berdamai, nggak ada kepuasan kalau nggak berdamai, saudara. Karena selalu mencari, mengisi, mencoba mengisi kekosongan. Dalam diri kita ini ada lubang besar, saudara, yang menganga. Yang saudara dan saya mungkin nggak menyadarinya. Seperti sebuah black hole. Oh, black hole ya? Ya, black hole itu kalau diisi pakai apapun juga, tertutup nggak? No, saudara. Nggak bisa, saudara. Sebanyak apapun diisi di situ nggak bisa. Makanya kita nggak pernah ada kata-kata apa? Cukup, betul nggak? Di sini sulit ya, kata cukup. Udah punya 1 mau 2, udah punya 2 mau 3, ada yang bilang 4, cepet banget nyambernya. Udah punya 4 mau apanya sekarang, yang istri kah, suami kah? Udah punya HP yang bermerek 1, mau lagi bermerek yang, jangan sebut merek bang, nanti jangan promosikan merek di sini. Itulah manusia, saudara, nggak puas, ya. Udah punya pacar cantik, lihat temennya dari pacar itu, boleh juga nih, pacarin juga, ya. Siapa itu? Bahaya, ya. Haleluya. Ya kan? Udah punya cowok ganteng, perhatian, kurang perhatian apa lagi? Tapi diduain, ditigain. Makanya sampai keluar lagu dulu pada masa Musa masih muda. Ya, jadikan aku yang kedua. Yes. Mau lu jadiin kedua? Tapi itu lagu memang agak sinting menurut Musa, sorry. Masa mau dijadiin yang kedua? Ya,
Tapi Bapak Ibu Saudari, itulah manusia. Ya, dosa merusak Bapak Ibu Saudari. Tapi Anda dan saya harus tahu ada satu posisi yang Tuhan tawarkan hari ini. Apa itu? Next. Nah, Bapak Ibu Saudari, ada satu posisi yang Tuhan tawarkan di sini sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya penulis di sini Rasul Yohanes mengatakan apa? Hai anak-anakku. Dia punya kedekatan dengan orang yang dia tulis surat ini. Dia punya kedekatan sebagai pembimbing rohani mereka. Tetapi Yohanes juga sebelumnya, kalau Bapak Ibu Saudari perhatikan di pasal 1 ya. Ini kan pasal 2. Kalau diperhatikan di pasal 1, Yohanes bicara tentang bersaksi tentang sebuah posisi, status yang dia alami. Sebagai apa? Anak-anak Allah. Rekan sekerja Allah. Yang dikasihi. Yang dicintai. Dan dia bersaksi tentang bagaimana kerinduannya supaya hidupnya dan juga hidup mereka yang mendengar pemberitaan dari surat ini bisa memiliki posisi yang seperti itu. Posisi yang kemudian disebut sebagai Yesus Kristus adalah pembela untuk hidup dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, ada satu istilah dalam bahasa Yunani ya. Anda kalau belajar Alkitab, kedokteran ya, itu ada kalau Anda belajar tentang keilmuan tuh banyak sekali istilah-istilah dipakai, diambil dari bahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudari, ada hal yang menarik di situ, dipakai kata parakleton. Tapi parakleton ini berbeda dengan Roh Kudus pribadi ya, yang disebut oleh Yesus Kristus. Ya. Ini bicara tentang bagaimana Yesus juga bicara sebagai, Yesus itu adalah pribadi yang sebagai perantara untuk kita. Yesus itu di hadapan Bapa adalah perantara. Dialah pembela ya, advokat kita. Di Indonesia advokat siapa yang paling terkenal? Paling viral. Udah tahu lah ya. Ya, udah gini-gini dia ya. Mirip. Kalau dibela dia, saudara, saya pernah sekali ya melihat beliau ini kalau bela orang hebat kali. Ya, baik sebelum di belakang panggung maupun setelah di media. Pernah ada satu artis yang video kurang layak ditonton itu ya. Ya. Waktu dia diarahkan sama beliau, nggak sadar dia itu mikrofon dekat, dia bisik, ya ke klien ya, nangis. Yang tadi dia buat pengakuan, dia maafkan saya ya, saya nggak bermaksud untuk menyakiti Bapak Ibu Saudari membuat video ini, lalu dia senggol, nangis. Tiba-tiba dia, karena memang ini pemain sandiwara juga si artis ini, langsung dia nangis. Maafkan, nggak bermaksud. Saya dengar gitu nggak sadar dia, rupanya begitu cara kerja pengacara ini. Penuh tipu muslihat juga, penuh permainan sandiwara. Tapi saudara, intermezzo aja. Tapi saudara bisa bayangin nggak ya? Ini pengacara di dunia ya. Tetapi hari ini Yohanes bukan bicara pengacara yang model seperti itu ya, menggunakan cara-cara yang tidak baik. Yesus hadir sebagai pembela kita, dia menggantikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya itu tidak dihukum. Dialah yang dihukum, dialah yang menyerap segala kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kalau bicara sebagai Yesus sebagai parakleton, ya Yesus sebagai pembela, maka Yesus itu berdiri saudara di depan saudara, dia pasang badan untuk saudara. Sehingga saudara itu benar-benar, saudara yang menerima dia, mengalami dia, saudara itu dibela oleh Tuhan. Anda bisa bayangin nggak, pembela Anda itu Tuhan? Luar biasa nggak? Saya boleh kasih peragaan sedikit? Boleh ya? Kalau nggak boleh saya pulang aja. Ambil satu kursi dulu di situ. Ya. Ya. Oke. Wah, you duduk di sini. Di sini. Wah, enggak, bawa kursi aja dulu. Nanti. Oke, ini kamera udah oke ya. Oke. Wah, lu cari satu tersangka dulu. Yang orang kira-kira gambarannya yang udah lama banget pengen lu bully siapa? Enggak, kali itu guyon. Siapa kira-kira? Hah? Hey, Steven! Yeay! Welcome, bro. Hai, Steven.
Welcome bro, welcome to the jungle. Oke. Ngeri kali. Silakan duduk. Outsit. Udah, oke ya. Oke, saya mau tanya saudara. Ya. Wawa ini berperan sebagai accuser ya, tahu penuduh ya. Dia sebagai penuduh ya, sebagai orang yang mendakwa ya. Dia punya hak sebagai orang yang sebenarnya punya hak untuk menghukum Stephen, kita anggaplah seperti itu, ya kan? Setelah ditimbang, dicek, di cross check supaya jangan cekcok, ternyata Stephen ini ya dinyatakan bersalah. Oke? Sudah? Oke? Yo, ada pembelaan nggak? Nggak bisa lagi. Pasrah kali ini. Oke? Nah, waktu Wawa mau menjatuhkan hukuman sama dia, ya, maka kira-kira saudara, ada lagi nggak harapan untuk dia? Wawa ini ibarat seperti bapak. Ya. Ada nggak harapan untuk dia? Dia udah jelas bersalah. Fakta bukti sudah. Ya. Lalu tiba-tiba ya orang yang kemudian dianggap Wawa ya, yang sebenarnya bisa menolong dia itu datang. Ya, saya mau kasih tunjuk siapa dulu. Yang badannya seperti saya. Silvani. Masuk sini. Oke. Silvani ini pembelanya dia. Masuk ya. Pembelanya. Udah masuk ya pembelanya. Oke. Wah, agak mundur dikit, Wak. Oke. Gak apa-apa, lu berdiri. Lu di belakang dia. Bukan. Lu di belakang dia. Ini susah kali diarahkannya. Pusing ya. Ada pembawa. Oke. Masuk, jangan terlalu jauh, Pak. Jangan terlalu jauh. Oke. Tadinya Wawa mau hukum siapa? Stephen. Tapi karena Silvani ini adalah orang yang menjadi penjamin, ya, pendamai untuk Stephen. Dia bawa satu berkas gitu. Berkas. Nah, kira-kira Wawa waktu mau menghukum Stephen, dia lihat siapa? Aku. Bisa nampak sih. Enggak, itu. Seharusnya ini dihukum nih. Karena memang ini pemain betul. Ya, pemain betul, ya. Berapa hati wanita dihancurkan oleh dia? Pemain dua. Ya. Kalau wanita ngeliat dia udah gregetan banget ya. Di balik keluguannya ada enggak canda, Bro. Tapi waktu dia minta tolong, berseru ya kepada Sang Penolong. Kira-kira gambarannya Yesus sebagai pembela, defender ya, penjaga, pelindung dia. Ya. Yang Wawa lihat ya, perwakilan ini kira-kira ya gambarannya teman-teman. Ini tentu terbatas sekali ya ilustrasi ini. Waktu lu mau hukum dia, lu lihat dia, maka dia berkata, oleh karena dia yang sudah menggantikan, dia bawa berkas, dia udah digantikan. Aku jadi Yesus. Yes. Misalnya, iya. Kira-kira begitu dia serahkan berkas, dia kasih hidup dia, memperdamaikan dia. Ini yang seharusnya tadi menghukum, karena melihat ini, dia katakan nggak jadi. Kenapa? Karena hukuman yang sudah harusnya si bro ini terima, sudah ditanggung oleh, ya. Mengerti Anda bisa bayangin nggak kira-kira ya posisi Yesus ya? Saya hanya kasih gambaran yang sederhana aja teman-teman. Ya, ini harusnya dihukum, tapi karena ada pembelanya,
ada yang mempertahankan dia, ada yang menggantikan hukumannya. Ini yang jadinya menerima hukuman itu. Ya, 2000 tahun yang lalu. Sehingga bro kita ini nggak lagi dihukum. Lalu dia melihat ini, bukan lagi yang dilihat ini. Dilihat, siapa yang dilihat? Yang dia pernah mengatakan apa? Sudah selesai. Dia lihat. Lo lihat ya? Lihat. Oke. Udah. Bapak puas. Saya katakan Bapak ini puas melihat. Kenapa? Karena semua sudah ditanggung di atas kayu salib, dibayar lunas. Sehingga you menerima pengampunan. Sehingga you disebut sebagai anak-anaknya yang terkasih. Layak. Ya, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Tapi inilah kira-kira gambarannya. Apa Anda bisa mengerti, saudara? Ya. Ini harusnya dihukum. Ya, sabar Bu, belum. Tapi nggak jadi dihukum. Ya. Oke? Bisa dapat semua? Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk kawan kita ini. Kursinya di bawah aja. Next bro. Jadi saudara harus tahu kalau bicara tentang kehidupan di dalam Yesus tuh waktu saudara terima Dia, saudara terima Yesus, hidup saudara di dalam Yesus, itu bicara tentang bagaimana semua itu tentang Yesus, saudara. Anda harus tahu posisi saudara itu sebagai anak-anaknya orang yang dibenarkan, orang yang dikasihi. Sehingga hidup saudara itu bukan lagi hidup saya, tetapi hidup Kristus dalam hidupku. Ya. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik, saudara. Sekali lagi ya, di bahasa asli Alkitab itu dikatakan kata hilasmos ya. Artinya bagaimana, saudara? Hidup saudara itu harusnya fokusnya itu kepada penebusan, saudara. Kepada pengampunan. Saudara sudah diampuni. Saudara sudah diperdamaikan. Saudara telah direkonsiliasi ya. Saudara sudah dipertemukan, sudah dikembalikan. Saudara sudah ditebus oleh Allah. Yesus Kristus itu berdiri di hadapan saudara. Hidupnya adalah jaminan bagi hidup saudara. Dia membela saudara sehingga saudara itu dilayakkan. Saudara yang berdosa itu, saya dan saudara yang berdosa itu dilayakkan, saudara. Nggak lagi ada condemnation ya, rasa bersalah, tertuduh, guilty atau apapun. Kenapa? Sekali lagi tadi saya gambarkan. Semuanya itu sudah ditanggung kepada Yesus. Saudara renungkan ini. Inilah betapa pentingnya saudara dan saya itu menjadi anak-anak Yesus Kristus. Itulah betapa pentingnya saudara punya iman, punya kepercayaan kepada Yesus, supaya saudara tidak dihukum. Saudara, standar apa yang saudara pakai untuk menghukum orang? Pasti ada. Tapi kalau saudara bicara tentang standar Allah yang Maha Kudus, saudara nggak akan ada seorang pun yang bisa memenuhi selain Yesus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang turun ke tengah-tengah dunia ini, menggantikan saya dan saudara. Dia menggantikan. Dia ada, dia hadir. Oleh karena itu waktu Bapa melihat Yesus Kristus, saudara dan saya itu diterima. Standar yang tadi sempurna itu, kudus yang artinya sempurna itu, saudara memenuhi standar itu. Sehingga makanya saudara, kalau saudara baca Alkitab, Rasul Paulus sering sekali, ya Yohanes juga pernah dia menyapa. Siapa? Selain kata anak-anakku, teknion, ya. Dia menyapa dengan sebutan istilah orang-orang kudus Allah. Amin. Santo. Pernah dengar? Ya, orang-orang kudus. Kenapa? Karena tadi Yesus ada di diri saudara. Yesus itu sebagai penjamin. Yesus itu yang menjamin saudara dengan hidupnya. Dia pengganti. Dia menggantikan saudara. Sehingga saudara dan saya percaya pada Yesus tidak dihukum. Amin. Luar biasa ya. Ada pendamaian saudara. Luar biasa. Ini saudara luar biasa. Bapa melihat Yesus. Yesus yang ada dalam hidup saudara menguduskan saudara sepenuhnya. Sehingga saudara dikatakan layak. Saudara dikatakan luar biasa. Boleh bilang kiri kanannya, hidup lu berharga. Berharga loh hidupmu. Amin. Hidupmu berharga.
Kalau Anda berharga, Anda punya nilai, saudara, itu saya rasa itu luar biasa. Maka saudara akan bekerja berdasarkan nilai-nilai itu. Saudara, kalau saya kira-kira punya emas di sini. Waduh, udah lengket ya. Lengketnya seperti cintaku padamu. Apakah perlu saya membuktikan ini adalah emas? Sekalipun kalau ke toko emas tetap juga ditimbang ya. Pakai magnet gitu kan. Kalau dia keangkat berarti bukan emas. Ya. Ada dicek, ditimbang gramnya berapa. Saudara, emas itu nggak pernah mau membuktikan dirinya sendiri. Ya, emas adalah emas. Maka saudara akan hidup seperti status tadi, saudara. Anda berharga, maka hiduplah seperti nilai itu. Nah, oleh karena itu, saudara, apa sebenarnya yang harus saudara pikirkan? What next? Maka saudara, hal yang paling penting adalah saudara harus tahu siapa yang memerintah hidup saudara. Karena seringkali kadang-kadang nih ya, saya orang-orang Kristen yang mengaku diri Kristen, kadang-kadang nih lupa. Waktu dia mengatakan, oh Yesus Tuhanku. Waktu nyembah, manis sekali mulut, ya nggak apa-apa sih, bagus ya. Tapi dia lupa yang memerintah hidup dia siapa. Ini yang paling penting, saudara, kalau bicara tentang status. Artinya yang memerintah hidup kita tuh siapa? Next. Itu ibarat seperti sebuah kursi singgasana, saudara. Ya, ini bicara tentang siapa yang memerintah, siapa yang berotoritas, siapa yang menduduki di situ, dia punya kuasa untuk mengatur. Nah, kalau diatur berarti yang diatur dia mengikuti. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang duduk di situ? Next. Aku atau Tuhan Yesus? Aku atau Yesus Kristus? Next. Siapa yang memerintah? Nah, waktu saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, yang memerintah hati kita, hidup kita siapa? Kenapa waktu katakan hati? Karena dari hati timbul apa? Ya, hati inilah yang mempengaruhi kita. Inilah yang menentukan. Responmu ada di hatimu, keputusanmu ada di hatiku. Hatimu sendirilah. Siapa yang memerintah? Seharusnya teman-teman, kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maka yang memerintah hidup kita adalah Yesus. Nah, ini yang benar. Harusnya Yesus tuh duduk di situ. Kita yang obey dia. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di bagian berikutnya, next. Di bagian berikutnya, ya, Yohanes itu bicara tentang ayat berikutnya itu ya. Setelah dia bicara tentang status seperti Yesus Kristus, ya. Dia di bagian berikutnya dibicara tentang panggilan, ya, tentang panggilan. Panggilan yang bagaimana, saudara? Hidup seperti Yesus hidup, saudara. Ini adalah panggilan yang kedua. Tetapi sebelum itu, saudara, itu ada satu panggilan bagaimana mentaati firman, bertumbuh di dalam firman. Ini bicara tentang penyatuan dan hati yang mengasihi Tuhan. Penyatuan, saya dan saudara menjadi satu di dalam Yesus. Menjadi satu, bersekutu namanya, saudara. Sehingga nggak ada lagi rahasia antara saudara dengan Tuhan. Sahabat. Tahu sahabat? Saudara punya sahabat nggak? Angkat tangan coba. Yang punya sahabat. Nggak punya sahabat. Aku mulai jadi sahabat, tapi kamu nggak punya sahabat. Kamu nggak punya sahabat, Lin? Punya, kok diam aja? Saudara, saya mau tanya, saudara kalau dengan sahabat saudara leluasa nggak bercerita? Hah? Woi bro, tunggu sahabatnya. Kenapa? Aduh, gue baru aja tadi di sana bro, nyatain cinta ke cowok, ke cewek lu. Ke cewek lu bro. Wih, kurang ajar lu. Bro, sorry ya, gue main hati sama cewek lu bro. Berani nggak begitu? Itu sahabat loh. Langsung ditonjok. Persahabatan ini selesai sampai di sini. Hah? Saya nggak berani aminkan lah.
Saudara berani nggak cerita dosa-dosamu ke sahabatmu? Ya semua lah. Berani nggak? Seketerbuka itu, saudara. Tergantung, berarti belum sahabat saudara. Namanya sahabat. Sahabat itu kan teman berbagi apa? Kalau saudaranya berbagi suka, itu namanya bukan sahabat saudara. Dosa itu kan duka loh, duka cita yang paling mengerikan. Itu dosa. Karena hasil daripada dosa itu adalah maut saudara, kematian kekal. Saudara bisa cerita nggak? Paling kalau kalangan anak-anak muda, aduh bro, aku baru, ya. Saudara bisa cerita. Nah saudara, kalau saudara mengerti tentang panggilan ini, maka kalau bicara tentang penyatuan, artinya saudara itu dekat sama Tuhan. Saudara bisa cerita dengan Tuhan apapun juga. Saya kasih tahu saudara satu kebenaran. Tuhan itu yes, dia maha kudus. Tapi di dalam Yesus, saudara datang ketika saudara tidak kudus. Itu sebab dikatakan, jikalau ada yang berdosa. Itu ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Dan ia adalah pendamaian, ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa dunia. Ya. Oke. Ayat 1 tadi katakan, namun jika seorang berbuat dosa, di sini dikatakan ada bentuk waktu di situ. Apabila ada yang jatuh di dalam dosa, ada yang dia lemah, ada yang merasa tidak layak, maka di situ dikatakan apa? Kita boleh datang. Ya, kita mempunyai seorang pengantara. Ya, kita mempunyai seorang apa tadi? Parakleton, pengantara. Yesus, pengantara saudara. Sehingga saudara bisa leluasa bercerita kepada Yesus, termasuk juga saudara kelemahan-kelemahan, dosa-dosamu. Saudara, hari ini saya katakan saudara, kalau misalnya saudara cerita kelemahan-kelemahanmu ke orang yang tidak tepat, saudara bisa dipandang sebelah mata. Saudara bisa kehilangan banyak hal. Betul nggak? Ya, kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara bercerita kepada Tuhan, kepada orang-orang yang tepat, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai keyakinan yang sama, yang bertumbuh tentu di dalam penyatuan ini, maka saudara akan justru lebih bertumbuh. Nanti di akhir sesi ini saya mau sharing ada satu video yang bagus banget supaya saudara bisa tonton. Jadi saudara, panggilan saudara itu adalah sebuah keunikan yang luar biasa, sebuah privilege yang luar biasa, hak khusus, hak istimewa. Bilang kiri kanannya, lu ternyata istimewa ya. Kok ngomongnya yakin dong, jangan nggak yakin. You are the special one. Not only Jose Mourinho. Tahu ya? Tapi Anda itu special one loh. Kenapa? Karena saudara bisa curhat dengan Tuhan, datang bukan hanya bawa hal-hal yang baik, tetapi segala kelemahanmu, dosa-dosamu, tanpa harus menerima penghakiman. Enak gak? Enak. Ini rasanya adem, tenang. Dan waktu Anda dan saya cerita ke Tuhan di dalam penyatuan itu, saudara, Tuhan tuh nggak pernah berubah penilaiannya, kasihnya sedikit pun dari dalam hidupmu. Nggak pernah. Dia tetap pandang kau tuh worthy. Tetap pandang kau tuh ya preciously. Sangat mulia. Sangat indah. Sangat layak. Bahkan ada satu lagi nanti, ya itu satu kata katakan perfectly. Sempurna. Karena apa? Yesus dalam hidupmu. Saudara, ini satu kebenaran yang saudara sebagai anak-anak muda juga yang di rumah harus tahu. Karena hidup saudara bukan berdasarkan apa yang saudara kenakan. Ini bisa dimakan ngengat habis. Ini bisa dicuri orang, hilang. You salah ambil keputusan main kripto, hilang. Seperti koin apa itu? Luna, bukan Luna. Saudara bisa gagal berinvestasi lalu jatuh jadi bangkrut.
Kalau harga diri saudara, nilai saudara ditentukan dari apa yang saudara kenakan, pakaikan. Kasihan sekali. Kalau itu hilang, maka selesai sudah. Nilai saudara ditentukan oleh Yesus. Karena Yesus mengasihimu. Kasih Allah menerima saudara. Luar biasa ya. Ini buat damai loh saudara. Buat jadi tenang. Buat jadi lebih produktif hidupmu. Karena seringkali kadang-kadang orang kenapa berhenti jadi produktif? Karena hidupnya terlalu banyak, waktunya terlalu banyak dipakai untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Aduh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti di-cut, Bo ya. Enggak, ini handphoneku loh, bukan handphone ini. Nggak apa-apa. Enggak, aman. Ini pakai pelindung aman. Nah, kalaupun pecah, ganti kacanya nggak mahal kok. Sekarang ulang. Supaya bangun yang di belakang sana itu. Aman. Saudara bisa bayangin nggak? Ya, saudara ya. Ini satu hal yang luar biasa loh saudara. Anda bisa bayangin kalau Anda itu nilai saudara itu bukan ditentukan. Kalau saudara suka, saya kadang-kadang saudara ada satu hal yang saya lakukan ya, mendisiplin mata saya. Makanya saya jarang sekali, bukan nggak suka ya. Dulu sih suka juga ya, posting-posting gitu ya. Tapi saya kadang-kadang melihat hati saya, kalau waktu saya buka, saya posting terus kadang-kadang nggak sengaja tuh lihat ya ada teman-teman ya, yang menurut kita kadang-kadang kok di media sosial tuh dia kayaknya lebih cantik, ya lebih berhasil, ya secara harta lebih oke. Pernah nggak you membandingkan? Pernah nggak merasa kok kayaknya aku begini ya? Kadang-kadang kita nggak sadar loh teman-teman. Kita bisa membandingkan diri kita lalu kemudian kita kalau ngelihat orang yang lebih yang lebih dalam tanda kutip ya, yang kita rasa dia kurang berhasil dari kita, kadang-kadang kita jadi kayak itu bisa jadi. Atau ngelihat orang yang seakan-akan dia karirnya lebih menanjak dari hidupku, dia udah punya ya sesuatu hal ya, kadang-kadang nih celakanya nggak enaknya kadang-kadang ngebandingin pacar ya, atau yang kita kenakan. Pernah nggak teman-teman muda merasa kayak tuh minder jadi apa? Teman-teman, hari ini kita lihat nilai diri kita, harga diri kita nggak ditentukan oleh itu. Amin. Tuhan akan kasih itu saudara. Tapi bukan itu fokus kita. Bukan itu fokus kita. Saudara mesti mengetahui nilai hidupmu bukan ditentukan oleh itu. Kalau saudara mengerti saya sudah diterima, saudara pasti jadi orang yang produktif. Kenapa? Karena waktu saudara dipakai untuk hal-hal yang Kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain itu bukan produktif saudara. Saudara buang-buang waktu. Apalagi kalau saudara hidup, hari ini hidup hanya dengerin apa kata orang. Saudara buang-buang waktu hidupmu, nggak akan produktif engkau. Amin? Bilang diri kiri kanannya, depan belakangnya. Stop membandingkan hidupmu. Amin ya? Ya, stop, udah stop. Ya, lebih bagus stop, enak. Stop saudara membandingkan hidup. Saudara, saya itu salah satu disiplin yang saya lakukan terhadap mata saya. Males saya, coba lihat, waktu kapan posting-posting? Jarang kan? Bukan nggak senang-senang juga, kayak kemarin mau posting, cuma pikir, ya nanti posting juga sih, ada juga, kepikiran juga. Tapi bukan tetap harus didisiplin gitu. Karena begitu posting kita buka-buka tuh, keluar tuh, apalagi kadang-kadang sorry ya, kadang ada teman-teman kita jenis tertentu nih saya katakan, ya, yang suka kali memposting hal-hal yang berhubungan dengan itu tadi. Ya. Sampai kadang Boksu berpikir, hidup dia hanya jalan-jalan kah? Hidup dia hanya makan-makan kah? Boksu bisa hitung-hitung kira-kira kalau dia keluar makan, sekali makan tuh habis berapa. Anda bisa tahu ya, belum lagi kalau sekarang pemerintah pajak itu berapa persen? Sudah naik, jadi berapa persen? 11%. Oh berarti suka makan di luar ini. Enggak gue. Anda bisa bayangin nggak? Lebih murah masak sendiri. Wih cari kafe di mana? Ya kalau you punya, ya saya pikir kenapa nggak ditabung? Tapi kalau motifnya hanya untuk, ya saudara mau, ya untuk membandingkan dengan orang lain, saudara hati-hati. Karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh, lebih bagus saudara ya investasi, pakai hal-hal yang produktif. Amin saudara.
Itu panggilan saudara dan saya. Ya, penyatuan. Saudara bisa bercerita, punya hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, ini penting. Yang kedua, saudara. Next. 2.2. Panggilan saudara itu adalah hidup seperti Yesus hidup. Ketaatan kepada firman, tadi penaklukan diri, karakter Kristus itu penting. Hidup seperti Yesus hidup. Saudara tahu nggak hidup Yesus seperti Yesus hidup itu bagaimana yang saudara gambarin? Yesus itu dia taat kepada Bapa. Makanya dia mati di atas kayu salib. Itu satu ujian ketaatan yang luar biasa. Bisa dia menghindar? Bisa. Tapi dia tidak memutuskan berdasarkan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, sobat muda, kalau hari ini saudara menderita karena kehendak Tuhan, bersukacitalah. Amin? Oh, ini lama, amin. Harus amin, saudara. Karena itu sebuah kehormatan. Tapi kalau saudara menderita bukan karena kehendak Tuhan, menangis, saudara minta ampun. Waduh, di penjara dia, masih muda lagi. Loh, kenapa? Kasusnya apa? Pukul orang di bar. Waduh, masih muda lagi, di penjara. Pengikut Tuhan. Kenapa? Kasusnya apa? Menggelapkan uang perusahaan. Aduh, saudara, itu penderitaan bukan karena kehendak Tuhan. Itu penderitaan karena dosa. Tapi kalau saudara pun jatuh seperti itu misalnya, saya tidak tahu saudara. Saudara punya siapa? Yesus sebagai pendamai. Saudara bisa datang. Apakah saudara diterima? Diterima. Itu sebabnya Yohanes ingatkan. Tetapi kalau saudara sudah di dalam dia, saudara harus ingat dua hal ini. Status saudara itu, ya, saudara harus menjadikan dia sepenuhnya memerintah hidupmu supaya engkau tidak jatuh di dalam dosa. Saudara jatuh dalam dosa itu bisa saja terjadi. Tapi saudara yang sudah dalam Tuhan nggak lagi tinggal di dalam dosa. Artinya tinggal dalam dosa itu saudara suka berbuat dosa. Menganggap sepele dosa. Itu berbeda ya. Berbeda. Tapi kalau saudara dan saya jatuh di dalam dosa, saudara punya penjamin, Yesus. Dia siap dan selalu siap menerima dan mengampuni saudara. Tetapi saudara harus ingat, saudara punya panggilan. Panggilan saudara apa? Untuk mentaati dia. Itu dikatakan, jikalau engkau mengatakan, ya, supaya apa? Saudara tidak disebut sebagai pendusta oleh Tuhan. Karena itu nggak mungkin, saudara. Saudara harus bertumbuh dengan firman. Di ABC kita sudah fasilitasin ya. Ya, Senin sampai Sabtu, ya, kirim renungan. Saudara bisa baca. Dibaca nggak? Kalau nggak dibaca, saya nggak usah kirim lagi ya. Buang-buang kuota. Saudara harus baca, belajar. Banyak sekalian ya. Jasa penyedia untuk renungan banyak banget. Saudara renungan nggak? Setiap hari. Baca firman nggak? Bukan sebagai kewajiban loh, tetapi sebagai bentuk kehausan, kerinduan. Beda ya. Waduh, nanti kalau nggak baca firman aku dosa. Nggak seperti itu, saudara. Saudara, aduh aku nggak baca firman. Kenapa? Aduh nggak bisa nih. Kenapa? Aku rindu loh mau denger dia. Itu yang benar. Ada satu kehausan saudara. Makanya saudara harus minta terus rasa haus dan lapar. Saudara kalau lapar, perlu nggak dipaksa-paksa untuk makan? Nggak perlu, saudara. Otomatis makan. Haus, perlu nggak dipaksa untuk minum? Nggak mungkin, saudara. Saudara pasti akan ambil untuk mie. Seperti itu saudara bangun hidupmu dengan firman. Supaya apa? Supaya saudara bertumbuh, saudara. Supaya hidup saudara itu bertumbuh semakin seperti Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Saudara tahu bagaimana Yesus hidup. Demikianlah saudara hidup. Dan saudara menaklukkan diri saudara. Next. Efesus 2 ayat 10. Minta tolong dibaca. Siapa? Lina lah yang udah sehat kan Lina? Mantap. Baca dengan semangat. Haleluya. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa di situ dikatakan pekerjaan? Baik. Apa itu pekerjaan baik? Itu bicara tentang pekerjaan yang mulia, yang kudus, yang Tuhan pingin. Saudara jadi pembawa damai. Di mana saudara berada, di situ pertengkaran selesai. Bukan sebaliknya, di mana saudara berada, di situ pertengkaran menjadi bertambah pertengkaran, menjadi runyem, menjadi dahsyat, dan akhirnya terjadi kekacauan di situ.
Stop. Itu namanya bukan pembawa damai. Hal yang baik, saudara, kita belajar supaya pekerjaan baik itu kita lakukan. Nolong orang. Kalau saudara nggak bisa bantu orang, jangan nyusahin orang. Kadang orang banyak nggak bisa bantu orang, nyusahin orang iya. Saudara, ini bukan panggilan kita. Tadi ingat, posisi saya sebagai anak-anak Allah. Maka panggilan saya adalah melakukan, yang kedua tadi apa? Apa yang Yesus lakukan. Ini dia pekerjaan yang baik saya lakukan. Tolong orang, bantu orang. Kalau dia nggak punya pekerjaan, kita tahu ada informasi, kita bisa bantu, dia bantu. Kalau dia kesulitan secara keuangan, kita ada berkat Tuhan, bantu sebagaimana saudara kuat membantu orang itu. Kalau dia mungkin lagi duka cita, kita bisa datang aja ya, memberikan pundak kita untuk dia menangis. Kasih pundakmu untuk dia menangis. Kalau ada orang susah, dia nggak tahu mau cerita ke siapa, saudara punya waktu, saudara bisa ajak dia ngobrol, dia mau cerita A sampai Z, saudara punya waktu itu, kasih waktumu. Sehingga orang yang bercerita itu, dia menjadi tertolong. Saudara, sekarang di beberapa tempat di luar negeri itu, ada jasa penyewaan loh. Ya, jasa penyewaan apa? Karena orang saking kesepiannya. Anda bisa bayangin ya, orang sekarang ini aneh-aneh. Ini baru-baru ini ada orang menikah sama iya kan? Aku bingung lah. Betul-betul itu. Malam pertamanya macam mana sama kamu? Oh, tahu. Aku udah bayangin gitu teman-teman. Sorry ya, maksudnya ada lagi orang menikah sekarang sama boneka. Boneka banyak. Ya. Ada lagi orang menikah sama dirinya sendiri. Tuh, ini orang super narsis ya. Tahu ya sejarah narsis ya? Narsisisme ya, narsius itu ya. Saking dia cinta dengan dirinya sendiri, dia tenggelam ya. Cari tahu lah di Google lah, sekarang gampang cari tahu Google. Gak perlu diceritain semua, dijelasin semua sini. Nanti kalau bilang ceritain semua Boksu khotbah lama kali. Cari Google sendirilah, anak-anak muda nih kalau kreatif lah. Gak harus cerita semua, ya. Cari sendiri nanti. Anda bisa bayangin nggak kenapa itu? Ya, ini realita. Jadi saya katakan di beberapa tempat ya, jasa penyewaan teman untuk ngobrol, jasa penyewaan pacar sewaan ada, teman-teman. Ya, kenapa? Ya begitu realitanya. Pacar sewaan tertarik Pak? Belum ada di Indonesia buat nih. Ya, hanya sehari ngapain aja jalan-jalan ngobrol-ngobrol, tentu tidak melakukan hubungan seksual ya. Profesional. Betul-betul ya, Anda hari itu dijadikan pacar yang paling terbaik, termanis sepanjang hari itu. Wow, sangat romantis. Bukan itu. Aku yang bonzor itu. Aduh, nggak habis-habis nanti khotbahnya kalau cerita itu. Lanjut aja. Tadi katanya lapar. Saudara, aduh. Tapi saudara hari ini, ya banyak orang sebenarnya kesepian ya. Dia nggak tahu, nggak punya tujuan hidup. Lalu mengasihani diri sendiri dan ya banyak hal. Saudara kalau bisa tolong orang, tolonglah orang itu. Amin. Tolong saudara dipanggil. Kadang-kadang bingung saya kalau melihat orang Kristen terlalu fokus dengan diri sendiri. Udahlah. Layani Tuhan, kobarkan karuniamu. Kau akan terkejut nanti kau akan melihat karaktermu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, kekristenan itu bukan kita dipanggil untuk fokus pada diri sendiri. Enggak. Anda dan saya dipanggil itu untuk melayani. Makanya kemarin di retreat saya memperlengkapi saudara untuk melayani Tuhan. Melayani sesama saudara. Saya kasih pelayanan holistik untuk saudara dipulihkan, saudara melayani orang lain. Gak peduli mau agamanya apa, siapapun dia, latar belakang sukunya apa, dari mana dia, bagaimana tingkat ekonominya, bagaimana bentuk hidungnya, bentuk tubuhnya, saudara layani dengan baik. Amin. Kecuali kalau dia tidak ada bahaya di situ. Ya, ngerti maksud saya? Apa memangnya?
Yang pakai pancung rambut itu lah. Next, terakhir. Baca. Siapa lah? Saya mau dengar suaranya. Boleh ya? Yes, you. The special one. My God. Siapa namanya? Fanny. Oke, sama Fanny namanya. Oke, kita dengar dulu Fanny. Boleh ya Fanny ya? Oke, Fanny, silakan Fan. Matius 11 ayat 29, teladan yang sempurna. Pikulah yang kukatap dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Amin. Yesus bilang, pikulah kuk. Nanti suatu hari saya khotbah tentang kuk. Saudara tahu kuk itu sebenarnya gambaran tentang bagaimana kita tuh terikat dengan Tuhan. Ya, terikat dengan dosa itu hasilnya maut. Anda terikat dengan Tuhan tuh hasilnya liberty, kemerdekaan. Makanya dikatakan di mana roh Allah ada, di situ ada liberty, liberation, kemerdekaan, keleluasaan. Saudara jangan pikir kalau buat kudus itu saudara nggak enak. Nggak saudara, hidup saudara enak, tenang, antem. Sukses saudara. Kenapa? Karena saudara sudah berdamai. Saudara nggak perlu membuktikan apa-apa selain hanya menunjukkan buah dari iman kepercayaanmu kepada Yesus. Apa di sini dikatakan oleh Yesus? Ya, saudara punya kelemah lembutan. Saudara punya kerendahan hati. Tenang jiwa saudara. Orang lemah lembut itu bukan berarti gini ya. Kelemah lembutan itu tegas memutuskan sesuatu yang baik, saudara. Itu kelemah lembutan, saudara. Kalau begini lain, lemah gemulai. Iya kan, kalau begini lemah gemulai. Kok pada gitu semua tangannya? Tolong dipegang dulu itu. Orang lemah lembut itu tegas memutuskan hal yang benar loh. Saudara jangan salah. Tapi dia bisa membawa suasana itu menjadi lebih baik. Susah sekali cari orang yang lemah lembut, saudara. Bahkan dia tidak perlu, ya dia punya hak untuk marah tapi dia memutuskan untuk tidak marah. Kenapa? Karena dia melihat damai sejahtera itu jauh lebih penting. Amin, saudaraku. Damai sejahtera penting. Oh. Parah kali lah ini. Belum. Belum. Hanya di MBC yang bisa seperti ini, saudara. Amin. Aduh, saudara. Saya waktu nyiapin ini, saudara. Saya menangis ya. Wow. Kadang-kadang memang ada hal-hal, saudara, berbeda ya. Kalau kita tahu dengan mengalami ya. Istilah ginosko itu ya. Tahu karena kita mengalami itu beda sekali, saudara. Ya. Rendah hati wah saudara ini. Ya. Saudara mau rendah hati ikut Yesus. Damai. Situ katakan jiwamu akan mendapatkan peacefully. Ping-an. Tahu ya? Hanya Yesus yang bisa kasih, saudara. Dunia nggak bisa kasih. Orang tuamu nggak bisa kasih. Hartamu nggak bisa kasih, saudara. Banyak orang hari ini, saudara, sudah banyak cerita ya, punya ketenaran mati bunuh diri. Berapa banyak artis Korea yang melakukan hal seperti itu. Gak ketemu, saudara. Berapa banyak orang kaya yang mati pun juga sia-sia, saudara. Gak tenang. Berapa banyak penguasa di dunia ini yang hidupnya gak tenang. Padahal dia punya uang, punya kekuasaan. Saya katakan kepada saudara, berbahagialah saudara. Saudara ambil keputusan ikut Yesus sungguh-sungguh.
Kalau saudara belum pernah mengundang dia dalam hidupmu, undang dia. Supaya dia jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Supaya saudara ngalamin sesuatu hal yang dahsyat. Aduh, aku kayaknya gak bisa berubah. Waktu Yesus masuk dalam hidupmu, hidupmu berubah. You kadang-kadang surprise, terkejut. Kok aku bisa ya sabar ya ngadepin orang itu? Kenapa? Karena Yesus dalam hidupmu. Peacefully. Hatimu tenang. You dipitnah, hatimu tenang. Dipitnahkan yang jelek, dituduhkan yang jelek. Ya, seperti iblis yang mendakwa tadi ya. Didakwa, you jelek. You, dulu kamu begini, kamu begini, kamu bodoh, kamu tolol, hidup lagi. Jelek kamu, mampus saja kamu. Ngeri loh, dunia kita ini ngeri loh, mendakwa. Kalau saudara punya ini dalam hidupmu, slow aja, santai. Aku punya Yesus. Dia pembelaku. Yang harus kulakukan adalah fokus kepada Yesus. Pandang dia. Saudara, hari ini ada kesaksian. Ini anak-anak rohani kami dulu waktu di Banda Aceh. Ya, bagaimana hidup dia diubahkan oleh Tuhan. Saudara, orang kadang-kadang bilang, kalau papamu gitu, mamamu begini, kamu broken. Ya, home, hidupmu juga hancur. Tapi dari kesaksian ini saudara akan tahu. Broken home bukan berarti broken life, saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita saksikan tayangan ini. Baru diputar, bro. Dari kecil, saya tidak tinggal dengan orang tua saya. Karena saya sakit-sakit, jadi saya mengikut orang tua angkat saya ke luar pulau dari Sulawesi ke Papua. Dari kecil aku nggak ngerasain yang namanya kasih sayang orang tua, karena papa mamaku bercerai. Terus aku diberikan kepada nenekku untuk diasuh olehnya. Sangat kesepian. Rasanya sedih banget sih. Dan nggak bisa ngelak juga, rasa ini tuh pasti ada. Karena di sekolah juga, teman-teman di sekolah banyak sering banget cerita mamanya, gimana mereka lebih sayang mamanya, sedangkan aku nggak bisa ngerasain itu sama sekali. Pertama, karakter aku jadi suka penurut gitu. Jadi aku nggak bisa ngambil keputusan karena aku terbiasa disuruh atau diperintahin sama papa aku. Saya menjadi orang yang mudah emosinya meledak-ledak, hidup dalam ketakutan, minder. Terus juga aku jadi tipe orang yang cuek, nggak peduli sama keadaan orang sekitar aku gitu. Suka menghakimi orang lain, sangat senang dipuji, ambisius, baper, dan stres berat sampai penyakit asam lambung saya sangat berat. Waktu liburan, aku pergi ke tempat rumahku. Tapi setelah aku selesai liburan, aku pulang ke rumah bapak aku. Terus sikap bapak aku jadi berubah sama aku. Dia jadi suka marah-marah. Puncaknya, ada satu malam, dia marahin aku. Setelah itu dia ngusir aku. Gak tau kenapa, habis itu aku keluar dari rumah. Kalau ada masalah, saya bingung mau cerita sama siapa. Singkat cerita, aku balik lagi ke rumah Popo. Tapi di situ hubungan kami jadi makin buruk. Tiap hari dia jadi suka marah-marahin aku. Aku jadi stres banget sampai sempet pengen bunuh diri. Tiap hari kerjaan aku tuh pulang sekolah, masuk ke kamar, kunci pintu, dengerin lagu sambil nangis.
tawaran kerja di tempat yang baru. Di situ aku kenal juga yang namanya Komsel, terus aku ikut juga Komsel. Dari Komsel itu mereka ngebahas minggu itu tentang pelayanan holistik. Terus aku kayak penasaran gitu kan, apa sih pelayanan holistik? Lalu aku tanya-tanya sama satu hamba Tuhan. Setelah itu aku ikut deh pelayanan holistik. Yaitu pelayanan yang menuntun kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, menceritakan apa yang terjadi di masa kecil kita hingga dosa-dosa yang sering kita lakukan. Di dalam pelayanan holistik itu, aku diminta untuk mengakui semua dosa aku, diminta juga untuk mengakui semua trauma-trauma yang pernah aku alami di masa lalu. Pada saat didoakan, saya diminta untuk menyebut nama orang-orang yang sudah menyakiti saya dan mengampuni mereka semua upaya kesesatan yang pernah aku alami dan diminta untuk mengampuni orang-orang. Perubahan yang pertama, aku belajar untuk ambil keputusan sendiri. Yang kedua, Tuhan kasih kerinduan di hati aku jadi berkat untuk orang lain lewat kesaksian hidup ini. Penyakit asam lambung saya disembuhkan dan saya sangat penasaran. Kemudian saya mencoba untuk puasa selama 1 minggu karena saya pengen tahu apakah benar-benar saya sudah sembuh. Dan pada saat saya menjalani puasa selama 1 minggu, puji Tuhan, tubuh saya benar-benar tidak merasakan sakit yang seperti biasa yang selama ini saya rasakan, dan perut saya sampai panas. Tapi puji Tuhan, benar-benar sembuh. Haleluya. Jika kalian memiliki kepahitan kepada orang tua kalian atau siapapun yang pernah menyakiti kalian, mungkin dulu atau sekarang kalian memiliki orang tua yang tidak seperti yang kalian harapkan, kalian menjadi kecewa, ingat satu hal, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, jadi pasti kita juga bisa melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti kita. Pesan aku buat teman-teman, kalian gak akan bisa lewatin itu semua kalau gak minta pertolongan Tuhan. Datang sama Tuhan, biarin Tuhan masuk dalam hati kamu dan Dia akan memulihkan hidup kamu. Lepaskan pengampunan teman-teman, biar kita bisa menjadi pulih dan kita bisa menjadi sembuh. Percayalah Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Papa, Mama, saya sangat mengasihi kalian. Kenapa saya bisa mengasihi kalian? Karena kasih Yesus telah memampukan saya. Kasih Yesus telah menentukan saya sehingga saya bisa mengasihi kalian. Dan percayalah, Papa, Mama, Tuhan Yesus juga mengasihi kalian, mengasihi kita semua, mengasihi keluarga kita. Buat Papa, Mama, Eda sayang sama kalian. Walaupun dari kecil Eda gak pernah ngerasain rasa kasih sayang kalian, tapi Eda bersyukur punya orang tua kayak kalian. Terima kasih buat jadi orang tua yang baik buat Eda. Yuk teman-teman, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau ambil waktu ini untuk berdoa teman-teman. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya juga rindu supaya teman-teman hari ini juga bisa mengalami cinta kasih Tuhan dalam hidupmu. Moga hari ini teman-teman berdoa kepada Tuhan. Kau hari ini lagi bergumul apa? Apa yang buat engkau galau? Apa yang buat engkau bimbang? Apa yang buat engkau marah? Apa yang buat engkau tidak bisa menerima sesuatu hal? Apa yang hari ini engkau buang, yang dalam hidupmu membuat engkau begitu menderita? Apa yang buat engkau begitu takut, terus-menerus takut, gelisah, cemas, mengganggu istirahatmu, membuat engkau tidak nyaman, tidak tenang? Hari ini teman-teman ambil waktu, doa di hadapan Tuhan. Moga teman-teman mengizinkan Tuhan Yesus menyentuh hatimu, mengubahkan hidupmu. Kalau mau engkau katakan, kau pegang hatimu, kau katakan, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau. Pegang hatimu, katakan kau, aku mau Tuhan. Pegang hatimu, katakan aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Teman-teman, dia hidup. Dia hidup. Dia mau memulihkan hidupmu. Siapapun engkau, teman-teman. Juga teman-teman yang di rumah yang hari ini nonton. Teman-teman, dia mengasihi hidupmu.
Sama seperti Angel dan Elsa. Dia juga mau memulihkan engkau. Seberapa berat pun hidupmu, bebanmu, masalahmu, tantanganmu, pergumulanmu, Tuhan mau memulihkan engkau. Saya mau berdoa untuk teman-teman semua di tempat ini. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau begitu mengasihi teman-temanku di sini. Juga teman-teman yang ada di rumah. Hamba-Mu mau berdoa untuk mereka. Berkati hidup mereka, Bapa. Bawa mereka untuk mengalami cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Pulihkan hidup kami. Pulihkan hidup teman-teman ini secara sempurna. Biar Roh Kudus bicara kepada setiap kami. Roh Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami. Kami mau nyatakan, kami katakan itu selesai. Kami mau katakan kepada jiwa kami, kenapa engkau gelisah? Tenanglah. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab Dia, Yesus Kristus, dapat diandalkan. Segala kepahitan, dendam, hal-hal yang melukai, yang pernah mencederai, merobek hati kami. Hari ini kami mau lepaskan dalam nama Yesus. Hanya damai sejahtera-Mu yang melepaskan kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Berkati semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Masih ada hati untuk mau mencari Tuhan. Berkati Tuhan. Juga teman kami Fani yang baru hari ini datang Bapak. Kami rindu sekali bersekutu dengan Fani. Engkau berkati hidup Fani juga Bapak, teman kami ini. Engkau tolong dia Bapak. Engkau berkati hidup Fani. Kami sangat senang dia bisa datang hari ini bersama dengan kami. Engkau berkati, Engkau punya masa depan, rencana yang indah untuk kehidupan Fani. Untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk masa depannya, untuk pekerjaannya. Juga mau berdoa memberkati juga setiap sobat-sobat MBC yang Tuhan pada hari ini mungkin mereka belum bisa datang. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus juga mengunjungi mereka. Mau membawa mereka kembali datang. Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman. Supaya kami bisa bertumbuh bersama. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Tuhan berkati. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan-Mu. Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang telah menolong hidup kami, menebus kami, memuliakan hidup kami dengan begitu luar biasa. Siapakah kami Tuhan? Semua itu terjadi karena cinta kasih-Mu yang kekal dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami juga berdoa memberkati setiap saudara-saudari, sobat MBC dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan kami dengan berlimpah-limpah. Tuhan menolong hidup kami untuk tetap terus memegang teguh janji Tuhan ini. Status kami, bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami mau jadi berkat, inilah untuk saatnya kami jadi berkat. Inilah untuk saatnya kami memberkati hidup orang lain. Kami nggak mau galau Tuhan, kami nggak mau mengasihani diri kami sendiri. Kami minta Roh Kudus tolong kami. Oleh karena itu hari ini jemaat Tuhan, ketika Engkau akan pulang, pandanglah kepada salib Yesus. Pulanglah dan terimalah kiranya berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, pengharapan, pendampingan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati jemaat semua. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita katakan, kita berseru kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan, Engkau sajalah yang menjadi sumber berkat. Engkaulah yang memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
Katakanlah dari dalam hatimu, kiranya Tuhan kau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk, ambil waktu berdoa, saudara.